Cerita ini mengisahkan seorang pria sederhana yang hidup dari kebun sawit warisan orang tuanya. Di saat kebunnya nyaris tak menghasilkan apa-apa, ia bertemu seorang kakek tua misterius di tengah kebun. Lemah, lapar, dan nyaris tak diperhatikan siapapun. Tanpa prasangka, ia berbagi makanan. Tanpa sadar, kebaikan kecil itu menjadi awal dari perubahan besar. Hari demi hari, kebun sawit yang selama ini dianggap mati mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Buah sawit tumbuh lebih berat, tanah menjadi lebih lembab, hama seolah menjauh dengan sendirinya. Namun, bersamaan dengan itu, sang kakek mulai mengajarinya hal-hal yang tak pernah tertulis di buku pertanian manapun. Bukan sekedar cara merawat tanaman, melainkan cara menghormati alam, waktu, dan batas manusia. Saat panen besar akhirnya datang, satu kesalahan kecil hampir merenggut semua yang telah ia dapatkan. Dan disitulah ia menyadari, tidak semua rezeki boleh diambil tanpa rasa cukup. Sebuah kisah horor penuh hikmah tentang kebaikan yang dibalas, ilmu yang diwariskan secara diam-diam, dan konsekuensi ketika manusia lupa diri. Sebelum ceritanya berlanjut, pastikan kamu subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tekan like jika kamu percaya bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Tulis juga di kolom komentar, menurutmu, apakah kakek itu manusia biasa atau penjaga kebun dari dunia lain? Selamat mendengarkan, dan semoga kisah ini memberi pelajaran bukan sekedar ketegangan. Pagi di kebun sawit selalu datang dengan bau tanah basah dan dengung serangga yang tak pernah benar-benar hilang. Aku berdiri di tepi parit, memandangi pohon-pohon sawit yang daunnya kusam, seolah ikut merasakan lelah yang menempel di tubuhku sejak bertahun-tahun lalu. Kebun ini bukan kebun besar, hanya warisan ayah yang dulu meninggal dengan utang pupuk yang belum lunas. Setiap batang sawit tumbuh seadanya, tanpa perawatan layak. Aku mengerjakannya sendiri, berharap suatu hari panen bisa menutup semua kekurangan hidupku. Usiaku sudah lewat kepala 3. Di umur segini, banyak teman memilih kerja tetap di kota. Aku justru bertahan di kampung, berurusan dengan tanah, lumpur, dan hasil yang sering tak sebanding dengan tenaga. Pagi itu, saat matahari belum tinggi, aku melihat sosok duduk di bawah pohon sawit paling ujung. Tubuhnya membungkuk, pakaiannya lusuh, dan topi pandan menutupi wajahnya. Awalnya kupikir dia pengemis atau orang tersesat. Di daerah kebun seperti ini, hal semacam itu bukan mustahil. Tapi anehnya, aku tidak mendengar langkah kakinya datang. Aku mendekat dengan hati-hati. Semakin dekat, semakin jelas kulihat wajahnya. Keriput dalam, mata cekung, tapi sorotnya tajam, seperti orang yang sudah terlalu lama melihat dunia. "Kamu yang punya kebun ini?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, suaraku tertahan di tenggorokan. Bukan karena takut, tapi karena ada perasaan asing yang menekan dada. Kakek itu tersenyum tipis, senyuman yang tidak sepenuhnya ramah, tapi juga tidak mengancam. "Kering," katanya singkat, menunjuk ke arah mulutnya. Aku baru sadar, sejak tadi dia tidak membawa apapun. Tidak karung, tidak botol, bahkan alas kaki pun tampak tipis dan aus. Tanpa banyak pikir, aku mengambil bekal makan siang dari tas. Nasi, ikan asin, dan sambal terasi sederhana. Makanan yang biasa kubawa karena murah dan mengenyangkan. Kakek itu menerimanya dengan kedua tangan, seperti orang menerima sesuatu yang berharga. Cara makannya perlahan, rapi, tanpa suara. Matanya terpejam seolah menikmati setiap suapan. Entah kenapa, aku ikut duduk di tanah. Tidak ada obrolan panjang, hanya suara angin dan gesekan daun sawit. "Jarang orang mau berbagi di kebun seperti ini," ucapnya setelah selesai. Aku tersenyum kaku. "Kalau lapar ya makan, Kek. Sama saja kita manusia." Kakek itu menatapku lama. Tatapannya membuatku tidak nyaman, seolah ia melihat sesuatu di balik tubuh dan pikiranku. "Kebunmu sakit," katanya tiba-tiba. Aku menghela nafas. "Saya tahu, tapi saya nggak paham merawatnya. Modal juga pas-pasan." Dia berdiri perlahan, lalu menepuk batang sawit di dekat kami. Suaranya berat saat berbicara lagi. "Kalau kamu mau belajar, datanglah besok sebelum matahari naik."
Aku ingin bertanya banyak hal. Siapa dia? Dari mana asalnya? Kenapa bicara seolah kebun ini makhluk hidup? Tapi ketika aku menoleh sebentar ke arah tas dan kembali memandang tempatnya berdiri, kakek itu sudah tidak ada. Tak ada suara langkah, tak ada bayangan menjauh, hanya kebun yang kembali sunyi. Hari itu aku pulang dengan perasaan ganjil. Malamnya aku sulit tidur. Pikiranku terus memutar ulang wajah keriput dan kata-katanya. Kebunmu sakit. Dan tanpa sadar, sebelum subuh menyentuh langit, kakiku sudah melangkah kembali ke kebun itu. Aku belum tahu bahwa satu piring nasi hari itu telah membuka pintu ke sesuatu yang tidak pernah diajarkan di buku pertanian manapun. Dan hidupku tak akan pernah sama setelahnya. Kabut pagi masih menggantung rendah ketika aku tiba di kebun. Tanah lembab menempel di sepatu. Udara dingin menyusup hingga ke tulang. Aku datang lebih awal dari biasanya. Seperti ada dorongan yang tidak bisa kujelaskan. Aku berdiri di titik kemarin, di bawah pohon sawit yang sama. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara burung dan daun yang bergesekan pelan. Awalnya aku merasa bodoh, menunggu orang asing yang mungkin hanya hayalan akibat lelah dan tekanan hidup. Aku hampir memutuskan pulang ketika suara tongkat menyentuh tanah terdengar dari arah semak. Kakek itu muncul lagi. Pakaiannya sama, wajahnya sama, bahkan langkahnya pun pelan seperti kemarin, seolah waktu tidak menyentuhnya sama sekali. "Kamu datang," ucapnya singkat. Aku mengangguk. Kali ini aku tidak kaget, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasa. Tanpa banyak bicara, dia langsung berjalan menyusuri barisan sawit. Aku mengikutinya. Kami berhenti di sebuah pohon yang daunnya menguning, pelepahnya menjuntai seperti tangan lelah. "Kamu rawat sawit ini seperti orang yang cuma ingin hasil," katanya. Aku ingin membantah, tapi kalimat itu terasa tepat. Selama ini aku memang hanya berharap panen, tanpa benar-benar memahami apa yang dibutuhkan tanah dan pohon. Ia menunduk, mengambil segenggam tanah, lalu meremasnya. "Tanah ini capek," lanjutnya. Dipaksa terus, tapi jarang diajak bicara. Aku mengernyit. Bicara dengan tanah? Kakek itu tidak tertawa, tidak juga menjelaskan. Ia hanya menyuruhku menggali parit kecil di sisi tertentu, bukan seperti yang biasa diajarkan orang kebun. "Arahkan aliran air ke sini. Jangan semua dibuang. Biarkan tanah minum pelan-pelan." Aku menurut. Saat aku bekerja, dia mengamati tanpa mengoreksi, hanya sesekali mengetuk tanah dengan tongkatnya. Setelah itu, ia mengajarkan cara memangkas pelepah. Bukan sekedar memotong yang terlihat rusak, tapi memilih waktu, sudut, dan urutan. "Kalau kamu asal tebas, pohon akan bertahan, tapi tidak akan memberi lebih," katanya. Aku mencatat semua di kepalaku, walau sebagian terasa bertentangan dengan kebiasaan petani sekitar. Hari itu berlalu tanpa terasa. Ketika matahari mulai tinggi, kakek itu berhenti. "Besok, bawa air dan makanan. Jangan banyak tanya." Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Tapi setiap kali aku membuka mulut, kata-kata terasa menguap. Saat aku mengedipkan mata karena silau matahari, sosok itu kembali lenyap begitu saja. Beberapa hari berikutnya, aku mengikuti semua arahannya. Mengubah alur air, memperbaiki tanah, mengurangi pupuk kimia, menggantinya dengan racikan yang diajarkan, daun busuk, abu dapur, dan cairan berbau menyengat yang dibuat dari bahan sederhana. Tetangga mulai memperhatikan. "Kamu kenapa sekarang aneh, Di?" tanya salah satu dari mereka. "Sawit itu perlu pupuk mahal, bukan ritual." Aku hanya tersenyum. Aku sendiri belum berani menyebut apa yang sebenarnya terjadi. Seminggu berlalu, 2 minggu. Perlahan daun yang tadinya pucat mulai mengkilap. Tunas baru muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai merasakan sesuatu yang lain. Setiap kali masuk kebun, udara terasa berbeda. Tidak menekan, justru menenangkan. Seperti kebun itu mengenal kehadiranku. Suatu sore, saat aku duduk kelelahan, kakek itu muncul tanpa suara. "Kamu mulai mendengar," katanya. "Mendengar apa, kakek?" Aku tanya spontan. Ia mengetuk dadanya dengan ujung tongkat, yang tidak bersuara. Aku menelan ludah. Ada perasaan hangat bercampur takut. "Kenapa kakek mau mengajari saya?"
Aku tanya akhirnya. Ia menatap jauh ke arah barisan sawit yang kini tampak lebih hidup. Karena kamu memberi makan tanpa menghitung untung, jawabnya pelan. Saat itulah aku mulai sadar, kebaikan kecil di hari pertama bukan sekedar kebetulan, dan pelajaran yang kuterima bukan berasal dari dunia yang sepenuhnya aku pahami. Aku belum tahu bahwa apa yang diajarkan kakek itu bukan hanya tentang sawit, tapi tentang harga dari keserakahan dan akibat dari lupa diri. Semua itu baru akan benar-benar terasa saat panen pertama datang dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Perubahan di kebun tidak datang sekaligus. Ia menyusup perlahan, hampir tak terasa. Seperti udara malam yang dinginnya baru disadari setelah tubuh menggigil. Setiap pagi, aku berjalan menyusuri barisan sawit dengan perasaan campur aduk. Ada harap, ada cemas. Pohon-pohon itu tampak lebih tegak, warna daunnya lebih gelap, mengilap terkena sinar matahari. Yang aneh, pertumbuhannya terasa terlalu cepat. Dalam hitungan minggu, tandan buah mulai muncul di pohon yang sebelumnya nyaris tidak produktif. Ukurannya padat, susunannya rapi, seolah setiap butir tahu tempatnya masing-masing. Aku mencoba menahan diri untuk tidak terlalu senang. Pengalaman mengajarkanku, harapan yang berlebihan sering berujung kecewa. Namun kenyataan terus memaksa mataku untuk percaya. Suatu pagi, aku bertemu Pak Rahman, tetangga kebun yang lahannya berbatasan langsung denganku. Ia berhenti lama, menatap sawit-sawitku tanpa bicara. "Kamu pakai apa?" tanyanya akhirnya. Aku menggeleng. "Gak ada yang aneh, Pak. Cuma lebih rapi aja ngurusnya." Ia mengernyit, jelas tidak puas. Sejak hari itu, aku sering merasa diperhatikan, bukan dengan cara ramah. Malam-malamku pun mulai berubah. Aku bermimpi berada di kebun, tapi suasananya berbeda. Sawit-sawit berdiri seperti tiang hitam, menjulang tak wajar. Tanah berdenyut pelan, seolah bernapas. Dari kejauhan, kakek itu berdiri, wajahnya tak lagi jelas. "Jangan terburu," suaranya bergema, datang dari segala arah. Aku terbangun dengan napas memburu dan tubuh basah oleh keringat. Saat subuh, aku langsung ke kebun. Anehnya, jejak-jejak di tanah masih basah, seperti baru saja dilewati banyak kaki, padahal tidak ada siapapun. Kakek itu muncul menjelang siang. Kali ini, wajahnya tampak lebih serius. Tongkatnya menghentak tanah satu kali. "Kamu mulai diperhatikan," katanya. "Oleh siapa?" tanyaku. "Yang hidup dan yang tidak suka berbagi." Aku tercekat. Kata-katanya tidak berlebihan, tapi cara ia mengucapkannya membuat dadaku terasa sempit. Ia mengajarkan satu hal baru hari itu. Cara memilih buah yang siap panen bukan berdasarkan warna semata, tapi rasa berat di tangan dan bunyi saat disentuh. "Kalau kamu ambil sebelum waktunya, kamu mencuri dari proses," ucapnya. Aku menuruti semua arahannya, menahan diri untuk tidak serakah, meski melihat hasil di depan mata begitu menggoda. Hari panen pertama tiba lebih cepat dari perkiraan. Jumlahnya tidak masuk akal. Tandan-tandan besar memenuhi gerobak, timbangan terus naik, angka-angkanya membuatku terdiam lama. Ini lebih dari hasil 2 musim sebelumnya digabungkan. Uang mulai datang, utang lama lunas, aku bisa bernapas sedikit lebih lega. Namun bersamaan dengan itu, bisik-bisik mulai menyebar. Ada yang bilang aku pakai ilmu hitam, ada yang menyebut aku dipelihara sesuatu. Bahkan ada yang diam-diam mengambil tanah dari kebunku, entah untuk apa. Suatu sore, aku menemukan bekas sesajen di sudut kebun. Bukan punyaku, bukan ajaran kakek. Saat aku membersihkannya, udara mendadak berat. Angin berhenti, suara serangga lenyap. Kakek itu muncul di belakangku. "Kamu tidak meminta ini," katanya datar. "Tapi keserakahan orang lain mengundang hal yang tidak kamu pahami." "Apa yang harus saya lakukan?" tanyaku, suaraku nyaris bergetar. Ia menatapku lama. "Ingat alasan awal kamu diberi jalan. Kalau kamu lupa, kebun ini akan menagih dengan caranya sendiri." Malam itu, hujan turun deras. Aku berdiri di teras rumah memandangi arah kebun yang gelap. Di sela suara hujan, aku seperti mendengar langkah-langkah banyak orang berjalan di tanahku. Padahal,
pintu rumah terkunci, dan aku mulai menyadari panen besar bukan hanya membawa rezeki, ia juga menarik perhatian yang tidak semua berniat baik. Setelah panen besar itu, kebun tak lagi terasa seperti tempat bekerja. Ia berubah menjadi pusat perhatian. Orang-orang datang dengan alasan berbeda, tapi sorot mata mereka sama, menghitung, menakar, dan membandingkan. Beberapa menawarkan kerjasama. Ada yang ingin membeli kebun dengan harga tinggi. Ada pula yang sekadar mampir, berjalan berkeliling sambil berpura-pura kagum. Aku mulai merasa tidak nyaman. Setiap batang sawit seperti diawasi, bukan dirawat. Kakek itu datang lebih jarang. Ketika muncul, ia tidak lagi banyak bicara. Tatapannya lebih sering tertuju ke tanah, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa kudengar. "Kamu mulai diuji," katanya suatu sore. "Bukan oleh kebun, tapi oleh dirimu sendiri." Aku terdiam. Uang memang mulai mengubah banyak hal. Aku bisa membeli alat baru, memperluas lahan, bahkan sempat terpikir untuk menanam lebih rapat agar hasil berlipat. Aku belum melakukannya, tapi niat itu sempat singgah. Malam berikutnya, gangguan datang lebih jelas. Aku terbangun karena suara gesekan, seperti pelepah diseret. Dari jendela, kulihat bayangan bergerak di arah kebun. Tingginya tidak wajar, langkahnya pelan, tapi berat. Aku tidak berani keluar. Aku hanya menunggu sampai suara itu menghilang bersama kabut. Paginya, aku menemukan beberapa pelepah patah. Bukan karena angin. Potongannya rapi, tapi salah arah. Seperti disengaja oleh orang yang tahu cara merusak tanpa terlihat mencolok. Pak Rahman datang siang itu. Nada bicaranya berubah. Tidak lagi bertanya, tapi menekan. "Kalau kamu tidak mau berbagi cara, ya wajar kalau orang cari sendiri," katanya. Aku menahan emosi. "Saya nggak pakai apa-apa, Pak." Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Rizki yang ditutup-tutupi biasanya ada harganya. Kata-katanya terus terngiang. Sore itu, kakek muncul lebih cepat dari biasanya. Ia berdiri lama di titik pelepah rusak, lalu menghela nafas panjang. "Ini akibat niat yang dibiarkan tumbuh," ucapnya. "Saya belum melakukan apa-apa," bantahku. Ia menatapku tajam. "Tapi kamu mulai menghitung berlebihan." Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti anak kecil yang ditegur tanpa suara keras. Ia lalu mengajarkan satu hal penting, bukan soal sawit, tapi soal batas. Kebun ini memberi karena kamu menghargai proses. Begitu kamu mengubah niat, tanah akan menutup dirinya. Malamnya aku bermimpi lagi. Kali ini lebih jelas. Aku melihat kebunku dari atas. Sawit-sawit berdiri rapat, saling menekan. Akarnya kusut, tanah retak. Dari celah-celah itu, tangan-tangan hitam muncul menarik batang ke bawah. Aku terbangun sambil menyebut nama Tuhan. Nafasku gemetar. Keesokan hari, aku menolak tawaran kerjasama besar yang datang mendadak. Uangnya menggiurkan, tapi caranya memaksa. Orang itu pergi dengan wajah dingin. Sejak keputusan itu, suasana kebun perlahan tenang. Tidak sepenuhnya damai, tapi tidak lagi menekan. Kakek datang saat senja. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum sedikit lebih lama. "Kamu memilih berat, tapi itu yang menyelamatkanmu." Aku memberanikan diri bertanya, "Kakek sebenarnya siapa?" Ia tidak langsung menjawab. Pandangannya mengarah ke batas kebun, ke tempat matahari tenggelam. Aku penjaga yang jarang dilihat, dan tidak semua orang layak diajar. Jantungku berdetak keras. Kata-katanya membuat bulu kudukku berdiri, bukan karena takut, tapi karena kesadaran. Kebun ini bukan sekadar lahan, ia adalah titipan.
dan aku baru sampai di tengah perjalanan. Ujian yang sebenarnya belum dimulai. Hari-hari setelah penolakan kerjasama itu terasa janggal. Bukan buruk, tapi hening dengan cara yang tidak biasa. Seperti seseorang yang berhenti bicara bukan karena marah, melainkan kecewa. Aku tetap masuk kebun setiap pagi. Menyiram, membersihkan gulma, memeriksa batang dan daun satu persatu. Secara kasat mata, semuanya terlihat normal. Namun ada sesuatu yang hilang. Udara tidak lagi terasa ramah. Langkah kakiku terasa berat, seolah tanah menahan telapak lebih lama dari seharusnya. Yang paling terasa adalah kakek itu tidak muncul. Hari pertama aku menganggapnya biasa. Mungkin ia sengaja memberi jarak. Hari kedua, aku mulai gelisah. Hari ketiga, aku merasa sendirian di tempat yang sebelumnya terasa hidup. Aku mencoba menerapkan semua yang pernah diajarkan, tapi hasilnya berbeda. Sawit tetap tumbuh, namun tanpa semangat. Daun tidak lagi mengkilap. Tandan buah muncul, tapi ringan saat kuangkat. Aku menyadari satu kesalahan kecil yang nyaris tak kusadari. Beberapa hari sebelumnya, aku sempat memanen lebih awal dari satu barisan sawit. Bukan karena serakah, tapi karena kebutuhan mendesak. Ada tagihan, ada keperluan keluarga. Aku meyakinkan diri satu baris tidak akan berpengaruh. Ternyata aku keliru. Malam itu hujan turun tanpa angin. Deras, lurus, dan dingin. Aku terbangun oleh suara seperti orang berjalan di atas atap, pelan tapi berirama. Aku tidak berani keluar. Aku hanya duduk di tepi ranjang, menggenggam ponsel yang layarnya mati karena kehabisan daya. Dalam keheningan, aku mendengar bisikan dari arah kebun. Tidak jelas kata-katanya, tapi nadanya menuntut. Paginya, aku menemukan tanah di sekitar pohon yang kupanen lebih awal menjadi keras dan retak. Seperti kehilangan kelembapan, meski hujan baru saja turun. Aku mencoba memperbaiki, menambah kompos, mengalirkan air lebih lama. Tidak ada perubahan. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku mulai merasa diawasi lagi, tapi kali ini bukan oleh manusia. Bayangan-bayangan muncul di sudut penglihatan, lalu menghilang saat ku perhatikan. Pak Rahman kembali datang, kali ini dengan tawaran yang lebih halus. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Kalau mau, kita bagi saja. Kamu dapat uang cepat, saya urus sisanya." Aku hampir tergoda. Saat itu aku lelah, bingung, dan merasa kehilangan pegangan. Kakek tidak ada. Kebun seperti menjauh. Namun tepat saat aku hendak menjawab, angin berhembus kencang. Daun-daun sawit berdesir serempak, suaranya seperti peringatan. Aku menolak. Pak Rahman pergi tanpa senyum. Sejak hari itu, aku tahu hubungan kami tak akan sama lagi. Malam berikutnya, mimpi itu datang kembali. Aku berdiri di kebun yang sama, tapi gelap. Pohon-pohon berdiri berjauhan, tanah di antaranya kosong dan dingin. Kakek berdiri jauh di depan, membelakangiku. "Kamu lupa satu hal," katanya tanpa menoleh. "Apa?" tanyaku dengan suara gemetar. "Kebutuhan bukan alasan untuk memotong proses." Aku terbangun sambil menangis, sesuatu yang jarang terjadi pada orang seusiaku. Pagi itu, aku melakukan hal yang belum pernah kulakukan. Aku membawa makanan ke kebun, lebih lengkap dari biasanya. Aku letakkan di bawah pohon pertama tempat aku bertemu kakek. Aku tidak meminta, aku hanya duduk dan menunggu. Menjelang siang, udara berubah, tidak mendadak, tapi perlahan, seperti napas panjang yang dilepaskan. Kakek itu muncul dari balik barisan sawit. Wajahnya lebih tua dari sebelumnya. Keriputnya bertambah dalam. Matanya menatapku lama. "Kamu hampir menutup pintu sendiri," katanya. Aku menunduk. Tidak ada pembelaan.
Aku masih mau belajar, kalau masih boleh. Ia tidak langsung menjawab. Ia mengambil makanan itu, tapi tidak menyentuhnya. Kebun ini akan pulih, tapi kamu harus siap kehilangan satu hal yang kamu anggap penting. Apa itu? Tanyaku cepat. Ia menatap lurus ke mataku. Rasa aman palsu. Saat itu aku belum sepenuhnya mengerti. Aku baru paham ketika ujian terbesar bukan datang dari kebun, melainkan dari manusia yang merasa dirugikan oleh pilihan jujurku. Dan itu akan terjadi sangat segera. Perubahan itu datang bersamaan dengan ketenangan palsu. Siang hari, kebun tampak pulih perlahan. Daun mulai menguat, tanah kembali lembab, dan aliran air berjalan sesuai arah yang diajarkan kakek. Namun di luar kebun, suasana memburuk. Aku mulai mendengar kabar bahwa Pak Rahman menghasut beberapa orang. Mereka menyebut kebunku tidak wajar. Ada yang menyarankan aparat kampung turun tangan. Ada pula yang berbicara soal pengusiran. Aku memilih diam. Bekerja seperti biasa. Tidak menantang, tidak menghindar. Kakek datang saat sore hampir habis. Wajahnya lebih tegas dari sebelumnya. Tongkatnya kini selalu menempel ke tanah, seolah mengunci sesuatu. Malam ini jangan pulang cepat, katanya. Nada suaranya membuat perutku mengeras. Mereka akan datang, lanjutnya. Bukan untuk bicara. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi ia hanya mengangkat tangan. Isyarat agar aku percaya. Matahari tenggelam dengan warna merah yang tidak biasa. Angin berhenti total. Bahkan serangga seperti memilih diam. Sekitar tengah malam, suara langkah terdengar dari batas kebun. Banyak, tidak disembunyikan. Seolah sengaja ingin diketahui. Aku berdiri di antara barisan sawit. Jantungku berdetak keras. Dari sela batang, kulihat beberapa senter bergerak. Ada suara bisik-bisik, ada tawa pendek yang tidak tulus. Pak Rahman ada di sana. Aku mengenali suaranya. Malam ini kita buktikan, katanya. Kalau memang bersih, pasti tidak terjadi apa-apa. Mereka masuk lebih dalam. Aku ingin keluar, menghentikan semuanya. Tapi kakiku terasa berat. Kakek berdiri di sampingku. Aku tidak tahu kapan ia muncul. Jangan bergerak, katanya pelan. Saat mereka melangkah ke area yang dulu dipaksakan untuk dipanen cepat, udara berubah drastis. Dingin menusuk seperti embun beku. Lampu senter mulai berkedip. Suara orang-orang berubah menjadi panik. Tanah bergetar halus. Bukan gempa, tapi seperti sesuatu bergerak di bawah permukaan. Dari kejauhan, terdengar suara retakan. Batang sawit yang selama ini terlihat biasa, kini memantulkan bayangan panjang dan bengkok. Salah satu orang berteriak. Aku melihatnya jatuh, bukan karena tersandung, tapi seperti ditarik oleh tanah yang lunak tiba-tiba. Pak Rahman berteriak menyebut nama Tuhan, suaranya pecah. Cukup, kata kakek. Ia menghentakkan tongkatnya sekali. Suara itu seperti lonceng dalam tanah. Getaran berhenti. Udara kembali bergerak. Orang-orang itu lari tunggang langgang tanpa berani menoleh. Pak Rahman tertinggal. Ia terduduk di lumpur, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Aku cuma mau bagian, katanya terisak. Kakek mendekat. Bayangannya kini tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Bagian hanya diberikan pada yang menjaga, ucapnya. Pak Rahman menatap ke arahku. Untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di matanya. Aku salah, katanya pelan. Malam itu berakhir tanpa korban. Tapi sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani masuk ke kebunku tanpa izin. Keesokan paginya, kakek berdiri di titik pertemuan pertama kami. Kakek mau pergi? Ia tersenyum tipis. Aku tidak pergi,
aku hanya tidak akan terlihat lagi. Kenapa saya? Kenapa kebun ini? Ia menatap sawit-sawit yang kini berdiri seimbang, tidak rapat, tidak jarang. Karena kamu memberi sebelum meminta. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuatku terdiam lama. Dan karena kamu berhenti saat seharusnya berhenti. Saat aku mengedipkan mata, ia lenyap. Tidak menyisakan jejak. Aku berdiri sendiri di kebun yang kini terasa utuh. Namun aku tahu, satu bab terakhir masih menunggu. Bab tentang apa yang benar-benar ditinggalkan dan apa yang harus kujaga seumur hidup. Kebun kembali sunyi setelah malam itu. Bukan sunyi kosong, melainkan tenang seperti dada orang yang akhirnya bisa bernafas panjang. Aku tetap bekerja seperti biasa, bangun sebelum subuh, pulang saat cahaya mulai pudar. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada bayangan, tidak ada bisikan. Namun kehadiran kakek justru terasa lebih jelas, meski ia tak pernah muncul lagi. Setiap langkahku di kebun seperti diawasi, bukan untuk dicurigai, melainkan dijaga. Musim panen berikutnya datang tanpa tanda berlebihan. Tidak meledak-ledak seperti sebelumnya, tapi stabil dan sehat. Tandan buah tumbuh merata, beratnya pas, warnanya matang sempurna. Aku sadar, inilah hasil yang seharusnya. Bukan keberuntungan yang mencurigakan, melainkan balasan dari proses yang dijalani dengan sabar. Nama kebunku mulai dikenal, bukan karena gosip, tapi karena kualitas. Beberapa orang datang belajar, kali ini dengan sikap berbeda. Tidak menuntut, tidak menekan. Aku mengajari sebatas yang bisa diajarkan manusia, soal tanah, air, waktu, tidak lebih. Tentang kakek, aku diam. Suatu sore, Pak Rahman datang sendirian. Tubuhnya terlihat lebih tua, jalannya tidak lagi ponah. Aku mau minta maaf, katanya tanpa menatap langsung. Aku mengangguk. Tidak ada dendam yang perlu dipelihara. Sejak malam itu, ia tidak pernah mengusik kebunku lagi. Rawat yang kamu punya, ucapku singkat. Ia pergi dengan langkah pelan, seperti orang yang akhirnya mengerti batas. Panen besar terakhir datang setahun kemudian, yang terbesar sepanjang aku mengelola kebun. Cukup untuk membuat hidupku aman, tanpa harus memperluas lahan atau memaksa tanah bekerja lebih keras. Di tengah kesibukan itu, aku menemukan satu hal aneh. Di bawah pohon sawit pertama, tempat semuanya bermula, tanahnya selalu bersih. Tidak ditumbuhi gulma, tidak becek, tidak kering. Aku duduk di sana menjelang senja, membawa makanan seperti dulu, bukan sebagai persembahan, tapi sebagai pengingat. Angin berhembus lembut, daun sawit berdesir perlahan. Lalu aku mendengar suara yang sangat kukenal. Kamu mendepati janji. Aku tidak menoleh. Aku tahu siapa itu. Masih banyak yang harus dijaga. Lanjut suara itu. Tapi kamu sudah paham caranya. Apakah kebun ini akan selalu aman? Tanyaku pelan. Ada jeda panjang sebelum jawaban datang. Selama niatmu tidak berubah. Aku menutup mata sejenak. Saat kubuka kembali, kebun itu tetap sama. Tidak ada siapa-siapa. Malam itu aku bermimpi terakhir kalinya. Aku melihat kebun dari kejauhan. Sawit-sawit berdiri wajar, tidak berlebihan. Di antara mereka, kakek berjalan perlahan. Tubuhnya makin menyatu dengan cahaya senja, lalu menghilang ke dalam tanah. Saat terbangun, dadaku terasa ringan. Tahun-tahun berlalu, hidupku berubah, tapi tidak melonjak berlebihan. Aku tetap di kampung, tetap mengelola kebun dengan tangan sendiri. Rezeki cukup, keluarga tenang. Tidak kaya raya, tidak kekurangan. Dan itulah yang membuatku bertahan. Kini, setiap kali aku melihat orang asing tersesat di kebun, aku selalu teringat satu hal. Kebaikan kecil tidak pernah hilang.
Ia hanya menunggu waktu untuk kembali dengan cara yang tidak bisa ditebak. Sejak hari aku memberi makan seorang kakek di ujung kebun, aku belajar satu pelajaran yang tidak diajarkan siapapun. Tanah tidak pernah meminta disembah, ia hanya menuntut dihormati. Dan mereka yang menjaga tanpa serakah akan dijaga dengan cara yang tak terlihat, namun sangat nyata. Tamat. Hari-hari setelah penolakan kerjasama itu terasa janggal. Bukan buruk, tapi hening dengan cara yang tidak biasa. Seperti seseorang yang berhenti bicara bukan karena marah, melainkan kecewa. Aku tetap masuk kebun setiap pagi. Menyiram, membersihkan gulba, memeriksa batang dan daun satu persatu. Secara kasat mata, semuanya terlihat normal. Namun ada sesuatu yang hilang. Udara tidak lagi terasa ramah. Langkah kakiku terasa berat, seolah tanah menahan telapak lebih lama dari seharusnya. Yang paling terasa adalah kakek itu tidak muncul. Hari pertama aku menganggapnya biasa. Mungkin ia sengaja memberi jarak. Hari kedua, aku mulai gelisah. Hari ketiga, aku merasa sendirian di tempat yang sebelumnya terasa hidup. Aku mencoba menerapkan semua yang pernah diajarkan, tapi hasilnya berbeda. Sawit tetap tumbuh, namun tanpa semangat. Daun tidak lagi mengkilap. Tandan buah muncul, tapi ringan saat kuangkat. Aku menyadari satu kesalahan kecil yang nyaris tak kusadari. Beberapa hari sebelumnya, aku sempat memanen lebih awal dari satu barisan sawit. Bukan karena serakah, tapi karena kebutuhan mendesak. Ada tagihan, ada keperluan keluarga. Aku meyakinkan diri satu baris tidak akan berpengaruh. Ternyata aku keliru. Malam itu hujan turun tanpa angin. Deras, lurus, dan dingin. Aku terbangun oleh suara seperti orang berjalan di atas atap. Pelan tapi berirama. Aku tidak berani keluar. Aku hanya duduk di tepi ranjang, menggenggam ponsel yang layarnya mati karena kehabisan daya. Dalam keheningan, aku mendengar bisikan dari arah kebun. Tidak jelas kata-katanya, tapi nadanya menuntut. Paginya, aku menemukan tanah di sekitar pohon yang kupanen lebih awal menjadi keras dan retak. Seperti kehilangan kelembapan, meski hujan baru saja turun. Aku mencoba memperbaiki, menambah kompos, mengalirkan air lebih lama. Tidak ada perubahan. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku mulai merasa diawasi lagi, tapi kali ini bukan oleh manusia. Bayangan-bayangan muncul di sudut penglihatan, lalu menghilang saat ku perhatikan. Pak Rahman kembali datang. Kali ini dengan tawaran yang lebih halus. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Kalau mau, kita bagi saja. Kamu dapat uang cepat, saya urus sisanya." Aku hampir tergoda. Saat itu aku lelah, bingung, dan merasa kehilangan pegangan. Kakek tidak ada. Kebun seperti menjauh. Namun tepat saat aku hendak menjawab, angin berhembus kencang. Daun-daun sawit berdesir serempak, suaranya seperti peringatan. Aku menolak. Pak Rahman pergi tanpa senyum. Sejak hari itu, aku tahu hubungan kami tak akan sama lagi. Malam berikutnya, mimpi itu datang kembali. Aku berdiri di kebun yang sama, tapi gelap. Pohon-pohon berdiri berjauhan, tanah di antaranya kosong dan dingin. Kakek berdiri jauh di depan, membelakangiku. "Kamu lupa satu hal," katanya tanpa menoleh. "Apa?" tanyaku dengan suara gemetar. "Kebutuhan bukan alasan untuk memotong proses." Aku terbangun sambil menangis, sesuatu yang jarang terjadi pada orang seusiaku. Pagi itu, aku melakukan hal yang belum pernah kulakukan. Aku membawa makanan ke kebun, lebih lengkap dari biasanya. Aku letakkan di bawah pohon pertama tempat aku bertemu kakek. Aku tidak meminta, aku hanya duduk dan menunggu. Menjelang siang, udara berubah, tidak mendadak, tapi perlahan.
seperti napas panjang yang dilepaskan. Kakek itu muncul dari balik barisan sawit. Wajahnya lebih tua dari sebelumnya. Keriputnya bertambah dalam. Matanya menatapku lama. "Kamu hampir menutup pintu sendiri," katanya. Aku menunduk. Tidak ada pembelaan. "Aku masih mau belajar, kalau masih boleh." Ia tidak langsung menjawab. Ia mengambil makanan itu, tapi tidak menyentuhnya. "Kebun ini akan pulih, tapi kamu harus siap kehilangan satu hal yang kamu anggap penting." "Apa itu?" tanyaku cepat. Ia menatap lurus ke mataku. Rasa aman palsu. Saat itu aku belum sepenuhnya mengerti. Aku baru paham ketika ujian terbesar bukan datang dari kebun, melainkan dari manusia yang merasa dirugikan oleh pilihan jujurku. Dan itu akan terjadi sangat segera. Perubahan itu datang bersamaan dengan ketenangan palsu. Siang hari, kebun tampak pulih perlahan. Daun mulai menguat, tanah kembali lembab, dan aliran air berjalan sesuai arah yang diajarkan kakek. Namun di luar kebun, suasana memburuk. Aku mulai mendengar kabar bahwa Pak Rahman menghasut beberapa orang. Mereka menyebut kebunku tidak wajar. Ada yang menyarankan aparat kampung turun tangan. Ada pula yang berbicara soal pengusiran. Aku memilih diam. Bekerja seperti biasa. Tidak menantang, tidak menghindar. Kakek datang saat sore hampir habis. Wajahnya lebih tegas dari sebelumnya. Tongkatnya kini selalu menempel ke tanah, seolah mengunci sesuatu. "Malam ini jangan pulang cepat," katanya. Nada suaranya membuat perutku mengeras. "Mereka akan datang," lanjutnya. "Bukan untuk bicara." Aku ingin bertanya banyak hal, tapi ia hanya mengangkat tangan. Isyarat agar aku percaya. Matahari tenggelam dengan warna merah yang tidak biasa. Angin berhenti total. Bahkan serangga seperti memilih diam. Sekitar tengah malam, suara langkah terdengar dari batas kebun. Banyak, tidak disembunyikan. Seolah sengaja ingin diketahui. Aku berdiri di antara barisan sawit. Jantungku berdetak keras. Dari sela batang, kulihat beberapa senter bergerak. Ada suara bisik-bisik, ada tawa pendek yang tidak tulus. Pak Rahman ada di sana. Aku mengenali suaranya. "Malam ini kita buktikan," katanya. "Kalau memang bersih, pasti tidak terjadi apa-apa." Mereka masuk lebih dalam. Aku ingin keluar, menghentikan semuanya. Tapi kakiku terasa berat. Kakek berdiri di sampingku. Aku tidak tahu kapan ia muncul. "Jangan bergerak," katanya pelan. Saat mereka melangkah ke area yang dulu dipaksakan untuk dipanen cepat, udara berubah drastis. Dingin menusuk seperti embun beku. Lampu senter mulai berkedip. Suara orang-orang berubah menjadi panik. Tanah bergetar halus. Bukan gempa, tapi seperti sesuatu bergerak di bawah permukaan. Dari kejauhan, terdengar suara retakan. Batang sawit yang selama ini terlihat biasa, kini memantulkan bayangan panjang dan bengkok. Salah satu orang berteriak. Aku melihatnya jatuh, bukan karena tersandung, tapi seperti ditarik oleh tanah yang lunak tiba-tiba. Pak Rahman berteriak menyebut nama Tuhan. Suaranya pecah. "Cukup," kata kakek. Ia menghentakkan tongkatnya sekali. Suara itu seperti lonceng dalam tanah. Getaran berhenti. Udara kembali bergerak. Orang-orang itu lari tunggang langgang tanpa berani menoleh. Pak Rahman tertinggal. Ia terduduk di lumpur, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. "Aku cuma mau bagian," katanya terisak. Kakek mendekat. Bayangannya kini tidak sepenuhnya menyentuh tanah. "Bagian hanya diberikan pada yang menjaga," ucapnya. Pak Rahman menatap ke arahku. Untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di matanya. "Aku salah,"
katanya pelan. Malam itu berakhir tanpa korban. Tapi sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani masuk ke kebunku tanpa izin. Keesokan paginya, kakek berdiri di titik pertemuan pertama kami. Kakek mau pergi. Ia tersenyum tipis. Aku tidak pergi. Aku hanya tidak akan terlihat lagi. Kenapa saya? Kenapa kebun ini? Ia menatap sawit-sawit yang kini berdiri seimbang, tidak rapat, tidak jarang. Karena kamu memberi sebelum meminta. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuatku terdiam lama. Dan karena kamu berhenti saat seharusnya berhenti. Saat aku mengedipkan mata, ia lenyap. Tidak menyisakan jejak. Aku berdiri sendiri di kebun yang kini terasa utuh. Namun aku tahu, satu bab terakhir masih menunggu. Bab tentang apa yang benar-benar ditinggalkan dan apa yang harus kujaga seumur hidup. Kebun kembali sunyi setelah malam itu. Bukan sunyi kosong, melainkan tenang seperti dada orang yang akhirnya bisa bernafas panjang. Aku tetap bekerja seperti biasa, bangun sebelum subuh, pulang saat cahaya mulai pudar. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada bayangan, tidak ada bisikan. Namun kehadiran kakek justru terasa lebih jelas, meski ia tak pernah muncul lagi. Setiap langkahku di kebun seperti diawasi, bukan untuk dicurigai, melainkan dijaga. Musim panen berikutnya datang tanpa tanda berlebihan. Tidak meledak-ledak seperti sebelumnya, tapi stabil dan sehat. Tandan buah tumbuh merata, beratnya pas, warnanya matang sempurna. Aku sadar, inilah hasil yang seharusnya. Bukan keberuntungan yang mencurigakan, melainkan balasan dari proses yang dijalani dengan sabar. Nama kebunku mulai dikenal, bukan karena gosip, tapi karena kualitas. Beberapa orang datang belajar, kali ini dengan sikap berbeda. Tidak menuntut, tidak menekan. Aku mengajari sebatas yang bisa diajarkan manusia, soal tanah, air, waktu, tidak lebih. Tentang kakek, aku diam. Suatu sore Pak Rahman datang sendirian. Tubuhnya terlihat lebih tua, jalannya tidak lagi ponah. Aku mau minta maaf, katanya tanpa menatap langsung. Aku mengangguk. Tidak ada dendam yang perlu dipelihara. Sejak malam itu, ia tidak pernah mengusik kebunku lagi. Rawat yang kamu punya, ucapku singkat. Ia pergi dengan langkah pelan, seperti orang yang akhirnya mengerti batas. Panen besar terakhir datang setahun kemudian, yang terbesar sepanjang aku mengelola kebun. Cukup untuk membuat hidupku aman, tanpa harus memperluas lahan atau memaksa tanah bekerja lebih keras. Di tengah kesibukan itu, aku menemukan satu hal aneh. Di bawah pohon sawit pertama, tempat semuanya bermula, tanahnya selalu bersih. Tidak ditumbuhi gulma, tidak becek, tidak kering. Aku duduk di sana menjelang senja, membawa makanan seperti dulu, bukan sebagai persembahan, tapi sebagai pengingat. Angin berhembus lembut, daun sawit berdesir perlahan. Lalu aku mendengar suara yang sangat kukenal. Kamu mendepati janji. Aku tidak menoleh. Aku tahu siapa itu. Masih banyak yang harus dijaga. Lanjut suara itu. Tapi kamu sudah paham caranya. Apakah kebun ini akan selalu aman? Tanyaku pelan. Ada jeda panjang sebelum jawaban datang. Selama niatmu tidak berubah. Aku menutup mata sejenak. Saat kubuka kembali, kebun itu tetap sama. Tidak ada siapa-siapa. Malam itu aku bermimpi terakhir kalinya. Aku melihat kebun dari kejauhan. Sawit-sawit berdiri wajar, tidak berlebihan. Di antara mereka, kakek berjalan perlahan. Tubuhnya makin menyatu dengan cahaya senja, lalu menghilang ke dalam tanah. Saat terbangun, dadaku terasa ringan. Tahun-tahun berlalu, hidupku berubah, tapi tidak melonjak berlebihan.
Aku tetap di kampung, tetap mengelola kebun dengan tangan sendiri. Rezeki cukup, keluarga tenang. Tidak kaya raya, tidak kekurangan. Dan itulah yang membuatku bertahan. Kini, setiap kali aku melihat orang asing tersesat di kebun, aku selalu teringat satu hal. Kebaikan kecil tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali dengan cara yang tidak bisa ditebak. Sejak hari aku memberi makan seorang kakek di ujung kebun, aku belajar satu pelajaran yang tidak diajarkan siapapun. Tanah tidak pernah meminta disembah. Ia hanya menuntut dihormati. Dan mereka yang menjaga tanpa serakah akan dijaga dengan cara yang tak terlihat, namun sangat nyata. Tamat. Perubahan itu datang bersamaan dengan ketenangan palsu. Siang hari, kebun tampak pulih perlahan. Daun mulai menguat, tanah kembali lembab, dan aliran air berjalan sesuai arah yang diajarkan kakek. Namun di luar kebun, suasana memburuk. Aku mulai mendengar kabar bahwa Pak Rahman menghasut beberapa orang. Mereka menyebut kebunku tidak wajar. Ada yang menyarankan aparat kampung turun tangan. Ada pula yang berbicara soal pengusiran. Aku memilih diam. Bekerja seperti biasa. Tidak menantang, tidak menghindar. Kakek datang saat sore hampir habis. Wajahnya lebih tegas dari sebelumnya. Tongkatnya kini selalu menempel ke tanah, seolah mengunci sesuatu. Malam ini jangan pulang cepat, katanya. Nada suaranya membuat perutku mengeras. Mereka akan datang, lanjutnya. Bukan untuk bicara. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi ia hanya mengangkat tangan. Isyarat agar aku percaya. Matahari tenggelam dengan warna merah yang tidak biasa. Angin berhenti total. Bahkan serangga seperti memilih diam. Sekitar tengah malam, suara langkah terdengar dari batas kebun. Banyak, tidak disembunyikan. Seolah sengaja ingin diketahui. Aku berdiri di antara barisan sawit. Jantungku berdetak keras. Dari selabatang, kulihat beberapa senter bergerak. Ada suara bisik-bisik, ada tawa pendek yang tidak tulus. Pak Rahman ada di sana. Aku mengenali suaranya. Malam ini kita buktikan, katanya. Kalau memang bersih, pasti tidak terjadi apa-apa. Mereka masuk lebih dalam. Aku ingin keluar, menghentikan semuanya. Tapi kakiku terasa berat. Kakek berdiri di sampingku. Aku tidak tahu kapan ia muncul. Jangan bergerak, katanya pelan. Saat mereka melangkah ke area yang dulu dipaksakan untuk dipanen cepat, udara berubah drastis. Dingin menusuk seperti embun beku. Lampu senter mulai berkedip. Suara orang-orang berubah menjadi panik. Tanah bergetar halus. Bukan gempa, tapi seperti sesuatu bergerak di bawah permukaan. Dari kejauhan, terdengar suara retakan. Batang sawit yang selama ini terlihat biasa, kini memantulkan bayangan panjang dan bengkok. Salah satu orang berteriak. Aku melihatnya jatuh, bukan karena tersandung, tapi seperti ditarik oleh tanah yang lunak tiba-tiba. Pak Rahman berteriak menyebut nama Tuhan. Suaranya pecah. Cukup, kata kakek. Ia menghentakkan tongkatnya sekali. Suara itu seperti lonceng dalam tanah. Getaran berhenti. Udara kembali bergerak. Orang-orang itu lari tunggang langgang tanpa berani menoleh. Pak Rahman tertinggal. Ia terduduk di lumpur, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Aku cuma mau bagian, katanya terisak. Kakek mendekat. Bayangannya kini tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Bagian hanya diberikan pada yang menjaga, ucapnya. Pak Rahman menatap ke arahku. Untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di matanya. Aku salah, katanya pelan. Malam itu berakhir tanpa korban. Tapi sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani masuk ke kebunku tanpa izin. Keesokan paginya,
kakek berdiri di titik pertemuan pertama kami. Kakek mau pergi? Ia tersenyum tipis. Aku tidak pergi. Aku hanya tidak akan terlihat lagi. Kenapa saya? Kenapa kebun ini? Ia menatap sawit-sawit yang kini berdiri seimbang, tidak rapat, tidak jarang. Karena kamu memberi sebelum meminta. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuatku terdiam lama. Dan karena kamu berhenti saat seharusnya berhenti. Saat aku mengedipkan mata, ia lenyap. Tidak menyisakan jejak. Aku berdiri sendiri di kebun yang kini terasa utuh. Namun aku tahu, satu bab terakhir masih menunggu. Bab tentang apa yang benar-benar ditinggalkan dan apa yang harus kujaga seumur hidup. Kebun kembali sunyi setelah malam itu. Bukan sunyi kosong, melainkan tenang seperti dada orang yang akhirnya bisa bernafas panjang. Aku tetap bekerja seperti biasa, bangun sebelum subuh, pulang saat cahaya mulai pudar. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada bayangan, tidak ada bisikan. Namun kehadiran kakek justru terasa lebih jelas, meski ia tak pernah muncul lagi. Setiap langkahku di kebun seperti diawasi, bukan untuk dicurigai, melainkan dijaga. Musim panen berikutnya datang tanpa tanda berlebihan. Tidak meledak-ledak seperti sebelumnya, tapi stabil dan sehat. Tandan buah tumbuh merata, beratnya pas, warnanya matang sempurna. Aku sadar, inilah hasil yang seharusnya. Bukan keberuntungan yang mencurigakan, melainkan balasan dari proses yang dijalani dengan sabar. Nama kebunku mulai dikenal, bukan karena gosip, tapi karena kualitas. Beberapa orang datang belajar, kali ini dengan sikap berbeda. Tidak menuntut, tidak menekan. Aku mengajari sebatas yang bisa diajarkan manusia, soal tanah, air, waktu, tidak lebih. Tentang kakek, aku diam. Suatu sore, Pak Rahman datang sendirian. Tubuhnya terlihat lebih tua, jalannya tidak lagi ponah. Aku mau minta maaf, katanya tanpa menatap langsung. Aku mengangguk. Tidak ada dendam yang perlu dipelihara. Sejak malam itu, ia tidak pernah mengusik kebunku lagi. Rawat yang kamu punya, ucapku singkat. Ia pergi dengan langkah pelan, seperti orang yang akhirnya mengerti batas. Panen besar terakhir datang setahun kemudian, yang terbesar sepanjang aku mengelola kebun. Cukup untuk membuat hidupku aman, tanpa harus memperluas lahan atau memaksa tanah bekerja lebih keras. Di tengah kesibukan itu, aku menemukan satu hal aneh. Di bawah pohon sawit pertama,